Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, kita akan memulai perkuliahan kita untuk melanjutkan materi tentang kinematika. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kinematika satu dimensi, ya, ada tentang perpindahan, jarak, ada percepatan sesaat, kecepatan sesaat, ada gerak lurus. Sekarang kita melanjutkan tentang gerak pada bidang. Gerak pada bidang ini contohnya adalah gerak parabola. Seperti apa gerak parabola? Gerak parabola ini ketika saudara-saudara misalnya bermain bola gitu ya, maka ketika kita menendang bola, maka disitulah yang disebut dengan gerak parabola, ya, bentuknya adalah melengkung. Karena bentuknya melengkung, maka di situ ada sumbu X, ada sumbu Y, ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Di situ yang bergerak. Jadi ada kecepatan awal yang kita berikan ketika kita menendang bola, maka disebut dengan gerak parabola, ya. Atau namanya kalau para itu kan setengah, berarti gerak setengah bola, ya. Jadi dia melengkung, saudara, ya. Baik, kita mulai dari gerak parabola ini, ya, saudara-saudara. Kita melihat kalau kita gerak parabola, maka kita ada apa istilahnya itu, sumbu. Kita lihat masing-masing sumbu. Di sini sebenarnya gerak peluru atau gerak parabola itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada hambatan udara dan variasi percepatan gravitasi, ya. Nah, seorang melempar benda dari suatu titik di atas permukaan bumi. Selanjutnya kita pilih suatu sistem koordinat. Ini kalau melempar bola juga nggak apa-apa, ya. Koordinatnya adalah x0, y0, dan z0. Dan kecepatan awal 0, kecepatan awal adalah v0xi plus v0y plus v0zk, ya. Dan untuk percepatan gravitasinya ditulis dengan G sama dengan min GK, ya. Oleh karena itu, benda akan mengalami percepatan, ya, d kuadrat r per dt kuadrat, ya. Maka di sini diperoleh 0i plus 0j min GK, karena yang punya ini hanya di sumbu K saja, ya. Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, karena percepatan arah X dan Y 0, ya, percepatannya, ya, maka benda akan mengalami gerak lurus ke arah tersebut, ya. Maka untuk X nya diperoleh xt sama dengan x0 plus p0xt untuk sumbu y X nya, ya. Begitu juga dengan sumbu y y nya, ya, y sama dengan y0 plus p0 yt, itu untuk sumbu y nya. Karena pada arah z mengalami percepatan, maka di situ ada min g, ya. Sehingga pada benda z yang mengalami percepatan itu di z, ya. Karena pada benda z itu mengalami percepatan, maka dia mempunyai percepatan sebesar pz sama dengan p0zt min gt, ya. Begitu juga dengan z nya, z0 plus p0zt min setengah gt kuadrat. Secara umum, kecepatan dan posisi benda yaitu vt sama dengan p0xi plus p0yj plus p0z min gtk. Ini untuk secara umumnya, berarti kecepatan
yang dialami oleh peluru secara umum. Nah, begitu juga dengan RT-nya, ya, RT sama dengan X0 P0 XT I plus Y0 plus P0 YT J, nah, dan seterusnya, ya. Misalkan X0 sama dengan Y0 dan sama dengan Z0 sama dengan 0, maka P0Y sama dengan 0, ya. Nah, di sini ya, jadi XT min X0 per YT min Y0 sama dengan P0X per P0Y, ya. Itu untuk komponen selisih antara koordinat X dan koordinat Y yang selalu tetap, tetap. Jadi sekarang kita mainnya di suhu Z, ya, saudara-saudara. Jadi persamaan terakhirnya ada RT sama P0 XTI plus P0 ZT min setengah GT kuadrat, ya. Ini ada yang X, ada yang Z, ya. Kalau misalnya tadi X0 sama dengan Y0 sama dengan Z0, ya. Andaikan sebuah benda titik dilemparkan kecepatan P0 dengan sudut theta terhadap bidang horizontal seperti disampaikan di atas, maka gerak benda titik itu berada pada bidang vertikal, ya. Gerak lurus mendatar X. Oleh karena itu P0X sama dengan P0 cos theta dan P0Z sama dengan P0 sin theta, ya. Maka di sini PT sama P0 cos theta I plus P0 sin theta min GT, sehingga RT sama dengan P0 cos theta I plus P0 sin theta T min setengah GT kuadrat K. J-nya kemana, saudara-saudara? J-nya itu adalah P0Y sama dengan 0, kecepatan di Y-nya sama dengan 0, ya. Maka diperoleh, ya, koordinat XT sama dengan P0 cos theta T menunjukkan posisi horizontal, sedangkan ZT P0 sin theta T min setengah GT menunjukkan posisi vertikal atau ketinggian. Ketinggian maksimum ketika benda titik berhenti sejenak, yaitu T sama dengan TM, ya. Kalau sudah sampai maksimum ketinggiannya, maka T sama dengan TM, maka PYT, ya, PY-nya yaitu sama dengan 0, atau P0 sin theta min GT sama dengan 0. Maka diperoleh T maksimumnya adalah ketika dia mencapai titik tertinggi adalah P0 sin theta per GT, ya. Ini di ini diperhatikan dengan baik, ya. TM sama dengan P0 sin theta per GT. Nah, itu yang biasa dirumus di SMA. Untuk ketinggian maksimumnya Z max, jadi kalau di buku-buku SMA itu ada juga yang menggunakan Y max atau H max, nah, serah, sama saja. Jadi kita mainnya sekarang di Z. Z ini adalah ketinggian, maka Z max sama dengan Z, ya, dikali dengan TM-nya, ya. Z tadi berapa Z? Kita cari persamaan Z-nya berapa tadi? Persamaan Z sama dengan Z0 plus P0 ZT min setengah GT kuadrat. Nah, P0 Z berarti tadi apa? P0 cos theta, ya. Mana P0-nya? P0 Z sama P0 sin theta. P0 Z sama dengan P0 sin theta diganti, ya. Maka kita kalikan dengan TM, ya. Kita kalikan dengan TM, ya, atau waktu maksimum, maka sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, ya. Silakan saja dicoba dikalikan, ya, hasilnya itu. Nah, sementara jangkauan horizontal ketika benda kembali kepada ketinggian, ya, kalau dia sudah titik tertinggi maka dia akan jatuh. Nah, maka dia nanti mengalami jarak waktu terjauh. Waktu terjauh yaitu sebesar T kali 2 TM. Maka T terjauhnya itu adalah 2 P0 sin theta per GT. Nah, ya. Oke. Sedangkan saudara-saudara untuk jarak horizontal atau jarak terjauhnya itu adalah X kali TM. Nah, ya. X-nya berapa tadi X-nya? Nah, berapa nilai X? Nah, kita lihat nilai X-nya berapa tadi di atas. Nah, ini nilai Z. Nah, nilai X. X sama dengan X0 plus P0 XT. Nah, ini berarti dia disebut X. X0 plus P0 XT, yaitu P0 X berapa tadi? P0 cos theta. Ya. P0 cos theta T. Ya, ini dikalikan. Nah, ya.
dikalikan dengan TM-nya, maka diperoleh ya 2 pi0 ya, X-nya ganti dengan pi0 cos theta, yang tadi pi0-nya, T-nya ganti dengan 2 pi0 sin theta per G, maka diperoleh jarak terjauh untuk gerak parabola atau bola yang ditendang tadi itu adalah pi0 kuadrat sin theta sin 2 theta per G. Nah, ini caranya saudara-saudara untuk mencari gerak parabola ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar ya, kalau misalnya kita berputar mengelilingi lapangan melingkar, ya itulah yang namanya melingkar, gerak melingkar. Ada gerak melingkar beraturan. Nah, ada gerak melingkar beraturan ini yaitu jika vektor kecepatan pelajaran tetap tapi berubah terhadap waktu. Nah, jadi ada yang tetap sama kayak kemarin gerak lurus beraturan, berarti ada yang kecepatannya tetap. Nah, berarti di sini apa yang tetap? Ya, berarti ada kecepatan sudut. Ya, dia punya kecepatan sudut. Maka xt r cos omega t plus theta 0 ya. Nah, jadi ini. Nah, ini contohnya, saya langsung ke contoh soal saja. Misalnya jika theta 0 sama dengan 0, x0 sama dengan r, dan y0 sama dengan 0, benda bergerak melingkar mulai titik r0 pada saatnya. Nah, terus theta dengan pi 2, maka rt sama dengan r cos omega t plus pi per 2i. Nah, disederhanakan menjadi r sin omega ti plus r cos omega tj. Nah, jadi untuk kasus ini benda melewati titik 0, r pada saat t sama dengan 0 ya. Nah, ini v sama dengan omega kali r ya. Ini yang biasa kita belajar di SMA. Saudara bisa saudara bisa membaca ini ya. Nah, itu bedanya di situ untuk gerak melingkar. A sama dengan omega kuadrat kali r atau v kuadrat per r boleh ya. Untuk percepatan sentripetal v kuadrat per r, nah, itu boleh ya. Atau d kuadrat x dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat xt boleh ya. Jadi apa yang tetap di sini? Yang tetap adalah kecepatan sudut tetap. Nah, kalau gerak melingkar berubah beraturan, berarti tetap apa? Percepatan sudut tetap. Ya, di sini simbolnya adalah alfa. Ya. Nah, alfa sama dengan dp per dt, boleh. Min omega kuadrat t r cos theta t min alfa t s kuadrat theta i, dan seterusnya. Ini kita main dalam dua dimensi. IJ. Ya, IJ berarti ada suhu x dan suhu y. Bagaimana kalau kita main satu dimensi? Nah, kalau kita main dalam satu dimensi, sebenarnya langsung saja ya, seperti tinggal kita ganti saja. Misalnya kalau percepatan biasa ya, maka misalnya s sama dengan pi0t plus setengah at kuadrat, maka kita ganti s itu dengan theta ya. Theta sama dengan pi0 berarti omega 0t plus setengah alfa t kuadrat. Itu kalau kita main satu dimensi. Tapi kalau kita main dua dimensi, maka ada IJ-nya ya. Nah, ini A sama dengan dp per dt dan seterusnya ya. AT, ini misalnya theta t sama dengan omega t plus alfa t kuadrat. Ini mainnya dalam satu dimensi. Tapi kalau mainnya dua dimensi, ada IJ gitu ya. Atau omega t sama dengan omega 0 plus alfa t. Nah, ya. Ini kalau misalnya gerak gerak melingkar berubah beraturan, berarti ada percepatan sudut yang tetap. Ya, seperti itu saudara-saudara penjelasannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas nanti kita bisa melihat lagi di LMS. Ya, nanti cek di LMS bagian penugasan ya. Ada saya carikan nanti untuk penugasan untuk materi kinematika ini. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.